Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Lazarus Sampar, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Plento, Kabupaten Manggarai Timur. Pada sore hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yen. Beliau adalah guru matematika SMP 1 Plento. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Pak. Terima kasih. Pada hari ini kita melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di kelasnya Ibu. Atau sebelum saya melaksanakan atau melakukan proses supervisi di kelas yang Ibu angkat. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan kenapa ini dilaksanakan? Karena kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran kepada siswa dengan baik. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu terkait dengan percakapan praobservasi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan dalam proses pembelajaran nanti? Baik, Pak. Untuk tujuan pembelajarannya nanti ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan pola pada suatu bilangan segitiga, dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke N pada pola bilangan segitiga. Baik, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menentukan pola pada bilangan segitiga dan menentukan suku N pada bilangan segitiga. Baik, kira-kira area pengembangan yang ingin atau yang hendak dicapai pada proses pembelajaran kali ini seperti apa? Baik, Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti ada dua juga, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk pengetahuannya nanti peserta didik memahami pola pada suatu bilangan segitiga. Dan untuk keterampilan, peserta didik menentukan suku ke N pada pola bilangan segitiga. Luar biasa sekali area pengembangan yang hendak dicapai. Kemudian kira-kira strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran nanti ini dalam tahap persiapan itu strateginya seperti apa? Baik, Pak. Untuk strategi yang saya persiapkan, baik dari model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Dan untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan juga penugasan. Model pembelajaran yang persiapan adalah discovery dan metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terima kasih. Kira-kira kapan ini dilaksanakan? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Baik, Pak. Untuk pelaksananya nanti minggu depan, hari Jumat depan, di kelas 8A. Dan waktunya itu jam pertama 12.30. Nanti minggu depan ya. Jadi setelah melaksanakan observasi nanti perlu juga ketahui bahwa setelah nanti pelaksanaan observasi ada lagi yang namanya percakapan pasca observasi. Jadi percakapan ini Ibu juga akan bersama saya dan didampingi oleh Ibu praktik saya. Baik Ibu, terima kasih. Setelah kita sebelum saya mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada sore hari ini? Baik, Pak. Yang saya dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita pada hari ini, tentu saya mempersiapkan strategi pembelajaran dengan baik. Dan semoga saja proses pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di hari Jumat depan dalam proses pembelajarannya ketika saya observasi. Selamat sore. Shalom.
dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, Nana Tersuci. Hari ini kita masih lanjut pembelajaran yang kali lalu. Nah, untuk hari ini kita lanjut dengan materi pola bilangan segitiga. Baik, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, kamu dapat menentukan pola bilangan segitiga. Dan yang kedua, kamu dapat menentukan suku ke N pada pola bilangan segitiga. Baik, itu ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, silahkan buka buku halaman 11 atau ke 24. Bagaimana cara menentukannya? Atau bagaimana rumusnya? Misalnya, sekarang coba masuk ke dalam kelompok. Satu kelompok 4 orang, 4 atau 5. Tidak pernah bersama. Angkat kuncinya. Denny, Adil, dengan perempuan. Jangan baik, karena sudah di dalam kelompok, sekarang saya bagikan lembar kerja. Saya bagikan dulu. Kalau sudah baca di buku halaman 10 dan 11, lalu coba kalian lihat LKPD, lihat lembar kerja yang saya bagikan. Supaya kamu bisa kerja itu LKPD, coba baca dulu buku halaman 10 dan 11. Bangun bentuknya. Nah, itu kamu bisa lihat. Baca dulu. Ada sedikit. Jadi kamu bisa gambar 2 kotak bentuknya. Ada kotak bentuk. Nah, seperti itu. Nah, ada 3 kotak. Nah, untuk bilangannya kira-kira ada.
Baik, untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kelompoknya Filter Nadia. Baik, yang lain mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain wajib diam dan mendengarkan hasil presentasi dari kelompoknya Putra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dalam kelompok kami kepada pembaca atau pelajar. Tulis pakai gambar berikut dan gambarlah bangunan berikutnya pada titik-titik yang disediakan. Kalian ditemukan disebut dengan pola bilangan segitiga. Nah, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Ya, saya persilakan. Bagaimana cara kalian tahu bahwa barisan berikut 21 kotak? Dengan jumlahkannya menggunakan rumus bilangan segitiga. Kelompoknya Caca, Arya bertanya, bagaimana? Tepuk salut untuk kelompoknya Putra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan dulu. Satu orangnya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berbasis dan Yang lain dia. Amati gambar berikut dan gambarlah bangunan berikutnya pada titik-titik yang hasilnya 28 kotak. 2. Itulah banyak persegi pada masing-masing gambar yang telah kalian gambar pada langkah 1. Tuliskan dalam barisan bilangan berikut: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Tanpa menggambar, dapatkah kalian menentukan suku ke-10 pada pola berikut? Suku ke-10 urutan bilangan atas yang kalian mengetahui rumus bilangan segitiga. Bisa mengetahui rumus bilangan segitiga. Ariel bilang dia sudah paham rumus pada pola bilangan segitiga. Baik, ada lagi yang bilangan segitiga. Kami mengetahui suku ke-10 dengan menggunakan rumus segitiga. Rocky bilang dia sudah paham, sudah mengerti suku ke-10 menggunakan rumus pola bilangan. Aturan pembentukan dari pola bilangan segitiga adalah ditambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Oke, dijumlahkan dengan bilangan asli yang dimulai dari 2. Cara merumuskan, jawab yang besar. Caca tidak dengar ya. Cara merumuskannya. Sudah? Sudah tahu rumusnya tadi? Baik, ada yang bisa baca rumusnya? Ya, 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dikumpulkan ya. Bisa sampai lagi ya. Ya, Bu. Baik, untuk hari Selasa nanti kita belajar tentang segitiga Pascal. Bagaimana menemukan segitiga Pascal. Baik, sebelum itu
saya kasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya masih tentang pembelajaran pada hari ini, yaitu menentukan pola bilangan segitiga. Satu. Tentukan suku ke-20. Tentukan suku ke-20 pada pola bilangan segitiga. Tentukan suku ke-20 pada pola bilangan segitiga. Sudah? Baik, Bang, boleh? Ya, nomor 2. Tentukan suku ke-26 pada pola bilangan segitiga. Ke-26. Oke, baik. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita belajar orang berdiri, silakan. Teman-teman dari keluarga Tepuk terima kasih. Hati saya, mulut saya bilang terima kasih. Yes, yes, yes. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Ini lagi bersama saya Lasar Sampar, CGP Angkatan 10, SMP Santa Plento, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yen yang menjadi sasaran observasi saya kemarin. Di samping saya juga pada hari ini ada hadir Ibu PP, Ibu Astika yang mendampingi saya pada siang hari ini. Terima kasih Ibu sudah hadir pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Yen yang sudah dilakukan kemarin. Baik, selamat siang Bu ya. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, Pak. Terima kasih sudah hadir bersama saya pada hari ini. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana proses kegiatan kita kemarin, proses supervisi akademik, terkait dengan jalannya, bagaimana prosesnya di kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sekaligus bagaimana mengevaluasi sehingga ada perbaikan-perbaikan terkait dengan proses pembelajaran Ibu ke depan. Itu tujuan percakapan kita hari ini. Nah, pertama Ibu, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saat proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajaran lalu ada observasi? Baik, Pak. Sejujurnya mungkin karena belum terbiasa. Awalnya merasa tegang, tapi puji syukur proses pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi tegang sedikit ya, karena ada yang mengobservasi. Baik, terima kasih. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan terkait proses pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas. Baik, Pak, untuk area pengembangan kemarin untuk pengetahuan dan keterampilan. Baik, untuk pengetahuannya, Pak, peserta didik memahami bentuk pola bilangan segitiga. Terus untuk keterampilannya, peserta didik menentukan suku ke N pada pola bilangan segitiga. Nah, untuk langkah-langkah atau tahapan yang sudah saya lakukan, tentunya saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ya, terima kasih. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu adalah
keterampilan dan pengetahuan ya, dengan tujuan-tujuan yang sudah Ibu sampaikan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan, yang sudah Ibu sampaikan tadi sebagai hasil, apakah sudah terlihat hasil atau ada perlu pengembangan lagi terhadap area pengembangan yang sudah dicapai? Ya baik Pak, untuk area pengembangan memang sudah berjalan dengan baik, namun sejujurnya masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan, tentu saja itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Ibu nanti. Baik Ibu, kemarin saya lihat waktu supervisi di dalam kelas ada sedikit catatan dari saya, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu perlu ada bimbingan khusus terhadap siswa-siswa yang kurang aktif. Jadi dalam proses, khususnya dalam proses diskusi serta dalam menyampaikan presentasi kemarin. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang ada di proses pembelajaran itu kemarin? Baik Pak, untuk kekurangan atau kendala yang saya hadapi kemarin, mungkin ini juga dialami oleh guru-guru yang lain, yaitu masih ada peserta didik yang kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kendala atau kekurangannya masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dan memang seperti yang sudah saya sampaikan, disampaikan saya, memang kelihatan seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu? Mengapa kurang aktif dan mengapa tidak terlihat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas? Baik Pak, mungkin dari pembagian kelompoknya yang kurang efektif, atau bisa juga minat belajar matematika dari peserta didik tersebut mungkin kurang. Jadi pembagian kelompoknya kurang efektif. Memang seharusnya kemarin itu pembagian kelompoknya harus dihitung 1, 2, 3 dan semua pelajar. Lalu rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau proses pembelajaran ke depan itu seperti apa? Baik Pak, untuk depannya mungkin dari pembagian kelompok tadi nanti akan dibagi mungkin seefektif mungkin, seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin itu. Ya, itu pembagian kelompoknya direncanakan dengan baik. Jadi itu rencana, mungkin ada lagi rencana terkait dengan pembelajaran, mungkin rencana ada pengembangan medianya seperti apa? Ya baik, itu juga Pak, dari media mungkin perlu ada media pas proses pembelajaran, karena sebenarnya kemarin juga kan medianya mungkin hanya LKPD sama perangkat pembelajaran. Terima kasih Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan terkait dengan pembelajaran yang keras itu menjadi rencana yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran berikutnya. Kiranya media itu menjadi yang memacu siswa untuk lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu bawakan. Jadi Ibu, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu terkait dengan proses pembelajaran di pembelajaran ke depannya. Kira-kira kapannya Ibu akan melakukan perubahan atau rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi? Kira-kira kapan yang akan Ibu mulai melakukannya dalam proses pembelajaran? Baik Pak, untuk waktunya mungkin saya belum bisa tentukan yang pasti. Yang pasti nanti akan saya lakukan. Mungkin ya, di semester berikut karena ini kan sudah pertengahan. Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja dulu yang perlu saya ketahui dari proses supervisi akademik kita kemarin. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada praktik Ibu Asika terkait dengan bagaimana proses percakapan observasi saya terhadap pasca observasi saya terhadap Ibu Yen. Silakan dulu menanggapi dari memberikan. Baik, terima kasih.
kasih Pak Lasa, Ibu Yen, selamat siang. Jadi luar biasa Pak Lasa sudah melaksanakan pasca observasi sebagai rangkaian supervisi akademik ya Pak ya, setelah melaksanakan observasi di kelas untuk pembelajaran dari Ibu. Jadi untuk proses coachingnya bagus, sudah mengarahkan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Yen untuk apapun yang sudah ditanyakan pada saat pra ya, kegiatan pra observasi. Di situ sudah ada tujuan pembelajaran, terus area pengembangan dan rencana tindak lanjut pasti akan ditanyakan tadi dan sudah ditanyakan oleh Pak Mas. Di situ tujuan pembelajarannya sudah ditanyakan tercapai atau tidak, gitu. Pokoknya apa yang sudah dibicarakan yang pra masih ditanyakan ulang sebagai evaluasi. Ada seperti itu. Mungkin tambahannya saja, Pak Lasa secara rinci menanyakan untuk apa tadi yang saya, jadi kendala-kendala yang terjadi. Mungkin Pak Ibu Yen mengatakan tadi hanya karena pengaturan kelompoknya yang belum maksimal. Ya, mungkin dan Pak Lasa sudah bagus mengarahkan juga mungkin ada alternatif lain dari kendala itu. Ternyata ya mungkin dan memang tujuan di sini adanya observasi itu kan supaya yang mengobservasi bisa memberi masukan, ya, memberi masukan. Oh berarti sesuai dengan pertanyaan yang mengarah pada penggalian, ya, menggali potensi dari ibu, bagaimana menemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran supaya mendapatkan feedback untuk memperbaiki kan begitu ya. Nah itu tanpa harus dipilih oleh Pak Lasa. Jadi ibu yang menemukan sendiri, ibu yang akan merencanakan tindak lanjutnya. Saya rasa itu sudah baik. Jadi seperti yang ibu yang tadi katakan, memang bisa Pak Lasa kegiatan observasi ini menjadi kegiatan itu. Selain yang berkaitan dengan PMN, ya, kalau PMN kan yang mengobservasi Pak Kepala Sekolah, tapi antar guru juga bisa. Apalagi ada komunitas praktisi, komunitas belajar, komunitas praktisi di sekolah untuk perumpuan mata pelajaran juga bisa. Itu untuk dilaksanakan setiap sesuai dengan jadwal lah, minimal satu semester satu kali atau apa, tergantung pada kesepakatan dari komunitas tersebut supaya melaksanakan ini namanya lesson study ya, jadi saling observasi supaya menemukan cara melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal dan berdampak pada peserta. Itu satu Pak. Terima kasih Bu. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas, serta kegiatan hari ini percakapan pasca observasi sudah berakhir sampai di sini. Jadi saya sampaikan terima kasih yang mendalam terhadap Ibu Yen selaku sasaran observasi saya dan kepada Ibu PP Bertika yang sudah mendampingi saya pada hari ini. Jadi itu saja rangkaian kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih.